Sekarang tentang hemostasis. Tapi seringkali mahasiswa itu bingung ya, membedakan sama hemostasis sama hemopoiesis. Nah, ini sering kebalik-balik. Kalau ada pertanyaan tentang hemostasis, jawabnya hemopoiesis. Kalau pertanyaan tentang hemopoiesis, jawabnya hemostasis. Kira-kira bisa membedakan nggak antara hemostasis sama hemopoiesis? Andika, coba. Izin menjawab, Dok. Sepertinya Ya. kalau hemopoiesis itu proses pembuatannya, kalau hemostasis tuh kayak mekanisme perlindungan mungkin, Dok. Iya mungkin tadi. Mungkin ada temennya yang bisa lebih menyempurnakan jawaban Mas Andika. Hemopoiesis tentang pembuatannya. Kalau hemostasis perlindungan begitu menurut Mas Andika tadi. Iya. Barangkali Mbak Nur Mariam. Mbak Nur Mariam. Mbak Nur Mariam ini monitor atau Nggih, masih di dokter. belakang? Oh, ada. Ya, Mbak Mariam masih ingat hemopoiesis apa? Nah, kalau hemostasis apa? Apa bedanya? Mbak Mariam, ada kendala di audionya? Maaf dokter, barusan ini ke pental dokter. Oh, lepas ya, malah Iya. kendala Jadi ya. kalau hemostasis itu mekanisme dalam tubuh untuk melindungi diri dari kehilangan darah, dokter. Tapi kalau hematopoiesisnya itu proses pembentukan dan pematangan sel darah, dokter. Apakah mungkin itu, dokter? Mekanisme menghindari kehilangan darah. Iya. Kalau hematopoiesis apa? Hemopoiesis apa? Kalau hematopoiesisnya itu proses pembentukan dan pematangannya, dokter. Nah, bagaimana Mas Danis? Apakah setuju dengan jawaban Mbak Nur dan Mas Andika? Mas Danis Farid. Saya Oh, maaf. Iya, nggak kelihatan. Sama seperti saya sering dikira cowok. Iya, Mbak Danis, Mbak Danis. mohon maaf ya dok, nggak bisa on cam soalnya sinyalnya hilang-hilangan dokter. Oh, di daerah mana Mbak Danis? Di kos-kosan di Banyuwangi dokter. Oh, Tapi wifi-nya agak terobah tuh. iya ya, sudah balik ke Banyuwangi ya. Iya. Aslinya mana Mbak Danis? Magetan dokter. Magetan. Luar biasa ya.
Maaf, gimana Mbak Danis? Apakah setuju dengan jawaban Mbak Nur dan Mas Andika tadi? Setuju dokter. Oke, ya. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nur tadi tentang hemopoiesis dan apa yang disampaikan Mas Andika dan Mbak Nur tentang hemopoiesis atau hematopoiesis itu adalah benar ya. Jadi adalah proses pembentukan dan pematangan sel darah. Hemostasis ini yang disampaikan Mas Andika mungkin kurang tepat, tapi sudah disampaikan secara tepat oleh Mbak Nur ya, yaitu mekanisme dalam diri untuk mencegah kehilangan darah secara berlebihan ya. Jadi tentu saja dengan membentuk bekuan darah ya. Jadi proses pembentukan bekuan darah, hemostasis ya. Nanti kalau di belakang-belakang ada pertanyaan tentang apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hemostasis, jangan dijawab seperti eritropoietin ya, itu faktor-faktor hemopoiesis ya. Kalau faktor-faktor hemostasis ya nanti ada faktor-faktor pembekuan ya. Demikian pula kalau nanti pertanyaannya hemopoiesis, jangan sampai keliru ya, jangan sampai ketukar-tukar jawabnya. Baik. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana proses hemostasis itu sendiri, tapi proses pembentukan bekuan darah dan menghentikan perdarahan ya. Kemudian komponen-komponen hemostasis, mekanisme hemostasis dan kelainan dari proses hemostasis. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penyakit gangguan pembentukan bekuan darah atau sering disebut dengan hemofili. Nah, proses hemostasis ini tergantung dari besar kecilnya pembuluh darah yang buka. Ya. Jadi pada apabila perdarahan itu kecil ya, pembuluh darah yang sobek itu tidak besar ya, ini yang terjadi adalah proses hemostasis primer ya. Nah, dengan proses hemostasis primer perdarahan yang kecil atau pembuluh darah yang sobek itu kecil itu sudah bisa disumbat ya. Jadi darah tidak akan keluar lagi dari pembuluh darah. Akan tetapi kalau ternyata lukanya itu besar dan tidak bisa dicegah dengan hemostasis primer, maka akan berlanjut ke hemostasis sekunder ya. Nah, di sini faktor-faktor pembekuan itu akan mulai bekerja. Pada hemostasis primer ini hanya membentuk barrier hemostatik sementara ya melalui agregasi trombosit ya. Sedang hemostasis sekunder, nah di sini sudah ada peran dari benang-benang fibrin ya, untuk membentuk plak atau sumbatan yang lebih kuat. Nah, untuk membentuk satu bekuan ini perlu beberapa komponen ya. Jadi ada beberapa komponen hemostasis. Yang pertama adalah vaskuler. Vaskuler ini pembuluh darah. Nah, di situ ada di pembuluh darah ada tromboplastin jaringan, kemudian aktivator plasminogen dan reseptor trombin. Dari komponen vaskuler. Sedang yang kedua adalah
trombosit. Nah, kemarin hemopoiesisnya trombosit. Ya, ini kan kalian sudah mempelajari dari megakaryopoiesis. Kan dari trombosit itu dari megakariosit yang mengalami proliferasi pada intinya, kemudian sitoplasmanya juga mulai ada vakuol-vakuol. Nah, sel megakariosit yang semula besar akhirnya pecah menjadi keping-keping darah atau disebut trombosit. Ya, ini merupakan fragmen-fragmen dari darah yang tidak mempunyai inti, ya, trombosit ini. Nah, di trombosit di situ ada ADP, serotonin, histamin, dan tromboksan A2 juga platelet faktor 3. Kemudian ada faktor koagulasi. Nah, ini komponen dari hemostasis. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Mbak Nur dan sudah diamini sama Mbak Danis. Nah, hemostasis ini merupakan mekanisme tubuh untuk melindungi diri terhadap kehilangan darah, yaitu dengan mencegah terjadinya perdarahan spontan dalam pembuluh darah yang mengalami kerusakan, juga dengan mengatasi perdarahan akibat trauma. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi kebocoran pada pembuluh darah, terjadi cedera pada pembuluh darah? Yang pertama adalah vasokonstriksi sementara, ya. Jadi pembuluh darahnya akan menciut atau mengecil, ya. Dengan demikian aliran darah menuju pembuluh yang luka tadi akan lambat, semakin kecil. Nah, dengan begitu darah tidak akan keluar dari pembuluh darah. Yang kedua, tadi dari pembuluh darahnya nih terjadi reaksi trombosit, ya. Trombosit yang ada di aliran darah akan mengalami perlekatan atau adhesi di dinding pembuluh darah, terutama yang luka, ya, karena di situ ada kolagen, ya. Jadi trombosit akan adhesi pada pembuluh darah yang luka. Nah, kemudian terjadi pelepasan dan agregasi trombosit, ya. Jadi pertama yang melekat 1, 2, lama-lama banyak trombosit yang melekat sehingga terjadi agregasi trombosit. Nah, kalau itu belum bisa mengatasi perdarahan, maka akan terjadi aktivasi faktor-faktor pembekuan. Nah, kemudian setelah terbentuk bekuan darah tadi, terbentuk sumbat pada pembuluh darah yang luka, ini bekuan ini kalau masih tetap bentuknya masih berupa bekuan, ini akan menghambat aliran darah. Nah, atau kalau lepas juga bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah kapiler. Nah, karena itu ada mekanisme untuk memecah bekuan itu, namanya fibrinolisis. Ya, jadi kalau pembuluh darah yang luka itu sudah bisa diatasi, sudah tidak ada darah yang keluar lagi, bekuan darah tadi akan dilisiskan dengan mekanisme fibrinolisis. Nah, dalam hemostasis normal, ya, ini tadi ada 4 faktor, ya. Yang pertama adalah sistem pembuluh darah atau vaskuler, ya. Jadi pembuluh darah yang luka tadi akan mengeluarkan zat-zat yang membuat trombosit tadi bisa melekat, ya, atau mengalami adhesi. Ya, adhesi
kemudian terjadi agregasi dari trombosit. Nah, setelah itu terbentuk sistem pembekuan ya dengan melibatkan faktor-faktor pembekuan, dan kalau sudah teratasi akan yang bekerja adalah sistem fibrinolitik. Nah, ini secara normal demikian. Jadi bekuannya tidak akan menyumbat di pembuluh darah kapiler. Nah, ini merupakan mekanisme hemostasis ya. Jadi pembuluh darah yang luka pada pembuluh darah yang bocor tadi ini akan memaparkan kolagen. Jadi ada kolagen pada pembuluh darah. Nah, ini yang tempat pelekatan dari trombosit tadi. Maka yang pertama adalah vasokonstriksi ya. Yang pertama vasokonstriksi, di mana aliran darah yang menuju pembuluh darah yang luka tadi akan berkurang sehingga membentuk sumbat hemostasis primer. Ya. Nah, kalau ternyata sumbat hemostasis primer ini tidak mampu mengatasi perdarahan, maka akan sistem pembekuan darah akan bekerja ya. Ini melalui reaksi pembebasan trombosit. Ya. Di mana dalam trombosit di sini ada tromboksan A2, ada ATP. Ini akan merangsang agregasi trombosit. Nah, sedang zat yang lain, serotonin, ini akan bekerja dengan sinergi dengan vasokonstriksi. Sedang platelet faktor 3 nanti bersama dengan faktor 12 dan tromboplastin jaringan akan membentuk bekuan darah. Bekuan darah selanjutnya akan melepaskan trombin dan merubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Nah, nanti pada setelah agregasi trombosit ada fusi trombosit, ini dengan peran aktif dari benang-benang fibrin akan membentuk sumbat hemostasis stabil ya, bentuk sumbat hemostasis yang stabil. Nah, ini hanya bisa dipecahkan oleh sistem fibrinolitik. Dalam mekanisme pembekuan darah ini ada 2 jalur yang berjalan secara sinergi ya, dari jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Dari jalur intrinsik ini setelah pembuluh darah yang buka tadi ada kontak permukaan antara kalikein dan kiminogen, ini merubah faktor 12 menjadi 12A, dan faktor 12A akan merubah faktor 11 menjadi 11A. Dan 11A bersama ion kalsium akan merubah faktor 9 menjadi 9A, dan faktor 9A bersama platelet faktor 3 dan juga faktor 8A ini akan mengaktifasi faktor 10 menjadi 10A. Nah, bersamaan dengan itu juga
berjalan faktor ekstrinsik ya. Ini faktor ekstrinsik ini berarti dari luar pembuluh darah, di mana ada faktor jaringan kali krein bersama faktor 12A, 9A dan 10A juga ion kalsium ya. Ini mengaktifasi faktor 7 menjadi faktor 7A. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor jaringan dan ion kalsium bersama-sama faktor 7A bersama faktor jaringan dan ion kalsium ini akan merubah 10 menjadi 10A. Nah, ini sudah masuk ke jalur bersama ya yang kotak hijau bawah ini. Nah, di jalur bersama ini dimulai dari faktor 10 yang dirubah menjadi 10A. Dan 10A ini nantinya yang akan merubah protrombin menjadi trombin bersama-sama dengan faktor 5 aktif ya, faktor 5 aktif, faktor 5A, platelet faktor 3 dan kalsium. Ini merupakan protombinase yang merubah protombin menjadi trombin atau faktor 2 menjadi 2A. Dan trombin ini yang merubah fibrinogen menjadi fibrin ya, nanti fibrin ini yang bersama-sama dengan trombosit membentuk fibrin yang stabil. Nah, trombin ini juga mengaktifkan faktor 13 menjadi 13A. Nah, ini agak bingung ya di sini. Nah, nanti ada visualisasi yang barangkali membuat kalian tidak bingung. Jadi di sistem intrinsik ini yang berperan faktor 12, faktor 11, 9, 8 bersama ion kalsium dan platelet faktor 3. Kemudian di sistem ekstrinsik di sini ada faktor 7 ion kalsium, kemudian faktor jaringan kali krein, kemudian 12A, 9A dan 10A ya. Jadi yang bentuk yang sudah aktif. Dan di sistem bersama tadi ada faktor 10, faktor 5, faktor 2 berupa protrombin, kemudian faktor 1 ion kalsium, platelet faktor 3 dan faktor 13. Nah, ini banyak yang harus dihafalkan. Nah, mungkin sebelum masuk fibrinolisis kita bisa menyaksikan audiovisualnya dulu ya. Sebentar, salah. Kok himne Erlangga? Sebentar, saya buka dulu ya. Kayaknya belum terbuka ini.
Hemostasis is the process. Kelihatan? Enggak ya? Belum, dokter. Oh, belum ya. Bentar. Sebentar. Nah. Nih, sudah kelihatan? Sampun, dokter. Ya. Kita saksikan bersama bagaimana proses hemostasis. Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Nah, ini Blood loss is stopped kalau by terjadi formation of blood perdarahan. clots that seal the breaks in blood vessels. Hemostatic mechanisms involve small cell fragments known as platelets and a dozen of soluble clotting factors. Platelet Elements sama are trombosit always present sama in ya. blood in their inactive form, ready to activate, typically within seconds of an injury. When blood vessels are damaged, blood is exposed to components of the surrounding tissue. Some of these components bind to and activate platelets. Activated platelets are involved in all stages of hemostasis. First, they secrete chemicals that induce blood vessels to constrict, thereby reducing blood loss. This is known as vascular spasm, the most immediate response to tissue injury. Vascular spasm is also triggered by local pain receptors and by substances released by endothelial cells. Second, activated platelets become adhesive to each other and to the endothelium. They clump together, forming a platelet plug. They also secrete substances that attract other nearby platelets, activating them in a positive feedback loop, speeding up the formation and propagation of the plug. Third, the surface of activated platelets serves as the site for coagulation, the formation of blood clots. A clot is essentially a platelet plug reinforced with strands of a protein called fibrin, the final product of the coagulation cascade. Nah, ini Coagulation is a complex chain reaction sumber where one fibrin clotting yang factor activates the next in the multi-step pathway. There are two activation pathways for coagulation. The extrinsic pathway starts with the exposure of blood clotting factors to the tissue factor, TF, in the extravascular tissue. This pathway is induced by injuries to blood vessels. The intrinsic pathway, which involves only factors within blood vessels, is thought to serve as a positive feedback loop, amplifying coagulation. The two pathways converge into a common pathway, producing thrombin and ultimately fibrin. Thrombin has the central role in the coagulation cascade. It cleaves soluble fibrinogen to generate insoluble fibrin. Thrombin also further activates platelets and initiates a positive feedback loop that is essential for clot propagation. Blood clots prevent blood loss during wound healing, but once the vessels are repaired, they must be dissolved to restore blood flow. This process, called fibrinolysis, is a small cascade that produces the enzyme plasmin. Plasmin cleaves fibrin and dissolves the clot. Because most clotting factors are produced in the liver and their production requires vitamin K, liver diseases such as cirrhosis and vitamin K deficiency may cause excessive bleeding. The main bleeding disorders, however, are inherited. These conditions are caused by gene mutations that lead to deficiency of a certain clotting factor. They are usually treated with replacement therapy using purified factors produced by recombinant technology or frozen platelets. While formation of blood clots is critical to control bleeding, inappropriate coagulation can be dangerous. In fact, far more people die from unwanted blood clotting than from clotting failure. Unwanted blood clot formation, known as thrombosis, is the most common cause of blocked arteries in heart attacks, strokes, and pulmonary embolism. Factors that prevent inappropriate coagulation include platelet repellent property of the endothelium, anticoagulant factors, enzymes that prevent clot formation, and the fibrinolysis cascade that dissolves blood clots after they are formed. Fluidity of normal blood flow also helps dilute the small amount of thrombin that forms spontaneously. Decreased flow or stagnation of blood may increase risks for thrombosis. People with high
risks of unwanted blood clotting are treated with drugs that inhibit platelet aggregation, such as aspirin, or drugs that inhibit coagulation, such as heparin or warfarin. Baik, bagaimana? Sudah jelas untuk proses hemostasisnya, atau perlu diulangi lagi? Coba sekali lagi ya. Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Blood loss is stopped by formation of blood clots that seal the breaks in blood vessels. Hemostatic mechanisms involve small cell fragments known as platelets and a dozen of soluble clotting factors. These elements are always present in the blood in their inactive form, ready to activate, typically within seconds of an injury. When blood vessels are damaged, blood is exposed to components of the surrounding tissue. Some of these components bind to and activate platelets. Activated platelets are involved in all stages of hemostasis. First, they secrete chemicals that induce blood vessels to constrict, thereby reducing blood loss. This is known as vascular spasm, the most immediate response to tissue injury. Vascular spasm is also triggered by local pain receptors and by substances released by endothelial cells. Second, activated platelets become adhesive to each other and to the endothelium. They clump together, forming a platelet plug. They also secrete substances that attract other nearby platelets, activating them in a positive feedback loop, speeding up the formation and propagation of the plug. Third, the surface of activated platelets serves as the site for coagulation, the formation of blood clots. A clot is essentially a platelet plug reinforced with strands of a protein called fibrin, the final product of the coagulation cascade. Coagulation is a complex chain reaction where one clotting factor activates the next in the multi-step pathway. There are two activation pathways for coagulation. The extrinsic pathway starts with the exposure of blood clotting factors to the tissue factor, TF, in the extravascular tissue. This pathway is induced by injuries to blood vessels. The intrinsic pathway, which involves only factors within blood vessels, is thought to serve as a positive feedback loop, amplifying coagulation. The two pathways converge into a common pathway, producing thrombin and ultimately fibrin. Thrombin has the central role in the coagulation cascade. It cleaves soluble fibrinogen to generate insoluble fibrin. Thrombin also further activates platelets and initiates a positive feedback loop that is essential for clot propagation. Blood clots prevent blood loss during wound healing, but once the vessels are repaired, they must be dissolved to restore blood flow. This process, called fibrinolysis, is a small cascade that produces the enzyme plasmin. Plasmin cleaves fibrin and dissolves the clot. Because most clotting factors are produced in the liver and their production requires vitamin K, liver diseases such as cirrhosis and vitamin K deficiency may cause excessive bleeding. The main bleeding disorders, however, are inherited. These conditions are caused by gene mutations that lead to deficiency of a certain clotting factor. They are usually treated with replacement therapy, using purified factors produced by recombinant technology, or frozen platelets. While formation of blood clots is critical to control bleeding, inappropriate coagulation can be dangerous. In fact, far more people die from unwanted blood clotting than from clotting failure.
Unwanted blood clot formation, known as thrombosis, is the most common cause of blocked arteries in heart attacks, strokes, and pulmonary embolism. Factors that prevent inappropriate coagulation include platelet repellent property of the endothelium, anticoagulant factors, enzymes that prevent clot formation, and the fibrinolysis cascade that dissolves blood clots after they are formed. Fluidity of normal blood flow also helps dilute the small amount of thrombin that forms spontaneously. Decreased flow or stagnation of blood may increase risks for thrombosis. People with high risks of unwanted blood clotting are treated with drugs that inhibit platelet aggregation, such as aspirin, or drugs that inhibit coagulation, such as heparin or warfarin. Nah, dari film atau visualisasi audio video yang kita lihat, kita sudah banyak belajar ya bagaimana mekanisme hemostasis atau mengontrol perdarahan ya. Kemudian faktor-faktor apa yang berperan, kemudian juga disorder ya, gangguan pada proses hemostasis itu karena apa saja, kemudian terapi untuk mengatasi gangguan hemostasis itu tadi juga terapi untuk ini malahan apa namanya apabila proses fibrinolisis tidak berjalan sesuai dengan mestinya ya, karena proses fibrinolisis itu ternyata juga sangat berguna karena bekuan darah yang terbentuk seringkali tidak diharapkan ya, terbentuk bekuan darah yang berlebihan sehingga bekuan darah ini bisa ikut aliran darah kemudian menyumbat di pembuluh darah kapiler ya, kalau di otak ya nanti bisa jadi stroke, kalau di jantung bisa terjadi infak atau di paru-paru bisa terjadi emboli. Nah, itu nanti tadi bisa diobati misalkan dengan bisa dicegah pembentukan bekuan darah yang berlebihan tadi dengan beberapa obat-obatan seperti aspirin, kemudian clopidogrel dan sebagainya ya, atau supaya tidak terbentuk fibrin, bernama fibrin tadi dengan warfarin atau dengan heparin. Baik, kita lanjut untuk PPT-nya. Nah, ini tadi mekanisme fibrinolisis ya, mekanisme fibrinolisis. Jadi supaya tidak terbentuk bekuan darah yang tidak diinginkan, yang nanti bisa menyumbat di kapiler-kapiler tadi. Ya, ini peran dari plasminogen yang bisa aktif karena aktivator plasminogen jaringan. Aktivator plasminogen jaringan ini mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin ya, dan plasmin sendiri ini juga akan menghambat dari pembentukan fibrin. Juga plasmin ini mengeluarkan faktor 12A menjadi fragmen 12A aktif. Nah, ini yang sebagai yang mengaktifkan proaktivator plasminogen menjadi aktivator plasminogen ini. Nah, ini feedback
merupakan negatif feedback dari proaktivator plasminogen menjadi aktivator plasminogen. Nah, ini peran dari faktor 12A ya. Ini dia bisa berperan dalam pembekuan menjadi aktivator faktor 11, juga berperan dalam proses fibrinolisis, mengaktifasi plasminogen, serta berperan dalam proses peradangan dengan pembentukan kinin. Nah, ini hemostasis disorder atau kelainan hemostasis. Yang pertama adalah karena kelainan vaskuler ya, jadi kelainan dari pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua kelainan dari trombosit. Kelainan trombosit ini bisa secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Secara kualitatif ini bisa karena perolehan atau karena keturunan atau herediter. Sedang kelainan kuantitatif atau jumlah trombosit yang berkurang, nah ini bisa karena hipoplasia dari sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya dalam pembentukan dalam mekanisme megakariopoisisnya tidak berjalan dengan sempurna sehingga trombosit yang didapatkan juga sedikit ya. Atau bisa juga karena penyakit-penyakit misalkan karena demam berdarah. Nah, ini jumlah dari trombosit juga berkurang ya. Kemudian ada gangguan dalam sintesis trombosit dan proses megakariopoisisnya tidak mencukupi. Kemudian ada karena gangguan atau kelainan faktor koagulasi. Kelainan faktor koagulasi ini biasanya karena herediter atau kongenital, misalkan penderita hemofili ya, hemofili A ini karena defisiensi faktor 8 dan hemofili B ini karena defisiensi faktor 9 ya. Jadi ini yang faktor intrinsik yang dipengaruhi ya, yang terjadi defisiensi. Kemudian ada pseudohemofili. Ini karena gangguan atau kurangnya dari faktor von Willebrand atau kelainan-kelainan karena keturunan ya atau dapat. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium mendiagnosa adanya gangguan hemostasis. Nah, ini ada beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah waktu protrombin ya, atau PT, protrombin time. Ini untuk melihat gangguan pada faktor ekstrinsik. Ya, faktor ekstrinsik tadi adalah faktor 7 ya yang berperan. Nah, ini dilihat dari peran pembuluh darahnya. Kemudian juga melihat dari adanya gangguan faktor bersama. Faktor bersama tadi mulai faktor 10, 5, 2 yang berupa protrombin dan 1 yang berupa fibrinogen. Kemudian ada pemeriksaan APTT ya, atau Activated
activated partial thromboplastin-time. Ini untuk melihat adanya gangguan pada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini mulai faktor 12, 11, 9, dan 8. Kemudian juga faktor bersama ya, faktor bersama tadi 10, 5, 2, dan 1. Kemudian ada TT atau thrombin time, ini untuk melihat gangguan dari fibrinogen atau faktor ke-1 ya. Kemudian bisa dengan penghitungan trombosit ya, penghitungan platelet. Ini melalui hapusan darah atau dengan penghitungan platelet dengan memakai reagen Resch-Ecker. Jadi cara penghitungannya juga hampir sama dengan penghitungan leukosit ya, tapi yang digunakan reagennya adalah Resch-Ecker. Baik, untuk hemostasis mungkin itu sebetulnya ada audiovisual tentang gangguan hemostasis karena ini ya, karena hemofili ya, baik hemofili A maupun hemofili B. Hanya saja tadi saya coba tidak bisa ini, mungkin laptop saya nggak kompatibel ya untuk membuka, sehingga mohon maaf tidak bisa ditayangkan. Baik, untuk hemostasis mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, dokter. Ada sih, dokter. Saya Ajo izin masuk, ingin bertanya. Ya, Almu jadi di. Iya, dokter. Saya panggilannya Ajo. Ingin bertanya, tadi kan beberapa gangguan itu ada hemofilia, kemudian defisiensi. Jadi terkait defisiensi vitamin K itu, dokter, itu kan ada gangguan terhadap beberapa faktor yang ini penting untuk pembentukan protein koagulasi, seperti faktor-faktor yang ada 2, 7, 9, dan 10 seperti itu. Kemudian ketika dilakukan diagnosa itu kan nanti ada terjadi abnormal pada uji PT dan APTT ya, dokter. Itu kenapa terjadi abnormal pada PT dan APTT itu, dokter? Apakah dalam kadar fibrinogennya atau clotting time-nya juga mengalami abnormal juga, dokter? Atau hanya PTT dan APTT saja? Terima kasih, dokter. Untuk itu, dokter, kenapa saat dilakukan uji diagnosa PT dan APTT itu, dokter, kenapa itu abnormal, dokter? Oh, itu ya, sebentar. Apakah itu, dokter, di clotting time-nya atau kadar fibrinogennya juga mengalami abnormal juga angkanya di dalam defisiensi vitamin K? Mungkin itu, dokter, yang ingin saya tanyakan, dokter. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah. Baik, bila seorang pasien mengalami defisiensi vitamin K ya, ya karena
vitamin K sendiri juga berperan dalam proses pembekuan darah ya. Nah, terlebih pada ini ya, pada pembentukan dari faktor-faktor koagulasi. Karena itu maka akan terjadi gangguan pada PT dan APTT-nya juga. Ya, karena fungsi dari vitamin K ini juga berperan dalam proses koagulasi. Ini maka untuk diagnosanya kita akan melihat dari PT dan APTT. Ini nanti akan mengalami perpanjangan waktu PT dan APTT. Nah, ini kalau terjadi gangguan pada vitamin K, maka akan mudah mengalami perdarahan atau tampak kebiruan karena ada perdarahan di bawah permukaan kulit. Itu. Baik, gimana Al-Mujadidi? Ini dokter, berarti kenapa PTT dan APTT-nya abnormal tuh ada penjelasannya kah dokter? Ya, kita lihat dari jalur ini ya, jalur mekanisme hemostasis secara ekstrinsik dan intrinsik ya. Di mana vitamin K di sini juga berperan dalam di jalur intrinsik maupun di jalur ekstrinsik ya. Nah, sedangkan fungsi untuk pemeriksaan dari faktor-faktor koagulasi, fungsi pemeriksaan dari diagnosis gangguan hemostasis ini untuk melihat adanya gangguan di faktor ekstrinsik maupun intrinsik, ini kita memakai waktu protrombin atau PT dan activate partial thromboplastin time atau APTT, karena vitamin K itu bekerjanya baik di jalur
ekstrinsik maupun intrinsik, begitu. Makanya kita melihatnya dari pemeriksaan PT dan APTT. Gitu. Berarti untuk thrombin time, waktu thrombin itu berarti nggak perlu dilakukan pemeriksaan juga ya dokter? Atau fibrinogen itu juga ada fibrinogen? Nah, kalau fibrinogen itu untuk ini fibrinolisis, proses bukan proses pembentukan bekuan darahnya. Kalau untuk yang fibrinolitik ini untuk waktu trombinnya ini untuk melihat proses fibrinolisisnya nanti. Gitu. Oke dokter. Berarti kalau untuk defisiensi vitamin K yang karena ini hanya kebanyakan itu mengalami defisiensi faktor pembentukan protein koagulasi, maka yang lebih tepatnya itu adalah menggunakan uji PT dan PTT aja ya dokter. Ya, tapi ada juga ada pemeriksaan vitamin K secara tersendiri juga. Nama diagnosisnya apa dokter? Ya, pemeriksaan ini kadar vitamin K. Oh, gitu. Ya dokter, makasih dokter. Iya. Ada pertanyaan lain lagi? Ini dokter, saya ingin bertanya lagi dokter. Iya. Ini jadinya malah ada semacam pembaharuan keilmuan, wawasan gitu ya. Jadinya kayak kontroversi gitu dokter. Kalau dulu kan waktu awal belajar histologi disebutkan trombosit itu adalah sel darah beku seperti itu ya dokter. Nah, waktu histologi penyederhanaan sederhana definisi sederhananya dibilang seperti itu. Oh, eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih. Nanti di leukosit ada granulosit, kemudian nanti di trombosit itu sel darah beku, nanti untuk penutupan luka dan lain-lain. Nah, di sini tuh jadinya makin apa ya? Diperbaharui lagi dengan up to date-nya kalau trombosit itu bukan mast cell, tapi trombosit itu adalah granular cell dari sumsum tulang. Nah, itu sebenarnya bagaimana dokter yang terkait definisi yang berubah-ubah seperti itu dokter? Waktu awal histologi diberikan definisi yang seperti itu. Sehingga kan nangkepnya ya ini sel darah beku, sedangkan ketika udah belajar patologi klinik malah dijelaskan oh ini granular sel dari sumsum tulang bukan sel darah beku gitu dokter. Itu gimana ya dokter? Untuk menemukan titik tengah antara dua definisi yang cukup berbeda ini. Kalau ditangkap oleh awam kan jadinya beda lagi gitu. Ya. Yang jelas trombosit itu juga merupakan masuk ke sel darah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa komponen darah terdiri dari dua komponen ya, dari plasma atau serum juga sel-sel darah. Nah, sel-sel darah tadi ada eritrosit atau sel darah merah atau RBC ya, red blood cell, kemudian ada leukosit atau white blood cell ya. Kemudian ada trombosit. Kalau dilihat dari hematopoiesisnya, trombosit itu juga dibentuk di sumsum tulang ya. Di sumsum tulang prosesnya disebut megakaryopoiesis dan
memang dalam bentuk kemudian dari megakariosit selnya akan mengalami endomitosis ya, atau selnya akan intinya akan mengalami endomitosis, juga sitoplasmanya akan timbul vakul-vakul sehingga selnya akan pecah ya. Nah, sekarang di definisi selnya sendiri, memang sel-sel trombosit ini tidak berinti ya. Nah, semuanya saya rasa juga ada benarnya dan semuanya ada benarnya karena masing-masing juga mempunyai acuan ya, kita juga punya acuan yang menyebutkan bahwa trombosit ini merupakan juga masuk dalam sel darah, atau ada juga yang menyebutkan ini sebagai kuping darah. Nah, tinggal acuan mana yang akan kita pakai sebagai literatur mana yang akan kita pakai sebagai acuan. Jadi saya rasa juga masing-masing tidak ada salahnya juga karena masing-masing mempunyai literatur berdasarkan literatur yang bisa dipakai sebagai acuan. Karena trombosit ini merupakan sel darah yang tidak mempunyai inti, tapi dia mempunyai fungsi juga seperti sel darah yang lain. Jadi di mana trombosit atau platelet mempunyai fungsi dalam proses pembekuan darah. Gitu Mas Al-Mujadidi. Oke, Ya. dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ini juga, dokter. Mungkin saya bertanya sambil melihat gambar ini, dokter. Skema pengaktifan trombin dan pembentukan fibrin yang ada intrinsik sama ekstrinsik, dokter. Tadi yang di PPT itu ada skema itu, dokter. Oh iya. Yang bagan-bagan itu, dokter. Itu kan banyak istilah-istilah ya, dokter, di dalam jalur intrinsik, kemudian jalur ekstrinsik, kemudian jadi bersatu menjadi jalur bersama. Itu setelah saya baca-baca lagi, itu setiap faktor-faktor itu ada nama-nama lainnya ya, dokter, dan fungsi-fungsinya. Iya. Itu nanti bisa dibaca di buku ajar ya, atau nanti juga bisa dilihat di filmnya tadi. Jadi kalau seperti faktor 2 itu adalah protrombin, 2A menjadi trombin. Kemudian faktor 1 itu adalah fibrinogen, faktor 1A menjadi fibrin. Misalkan demikian ya. Ini masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri ya. Kalau maksud dari bagan itu, dokter, kan ada bagan ini ya. Faktor 7 menjadi faktor 7. Nah, ini yang ini lebih mudahnya ya, ini kalau ekstrinsik ini dari luar ini ya, dari luar pembuluh darah. Nah, ini yang berperan kalau ekstrinsik ini adalah faktor jaringan. Faktor jaringan adalah kolagen dari pembuluh darah yang pecah tadi. Nah, kolagen itu kan mestinya untuk perlekatan dari trombosit tadi. Karena permukaannya menjadi kasar, ya kan. Nah, kalau endotel pembuluh darah kan harus permukaannya, jadi trombosit tidak akan melekat di situ. Tapi karena pembuluh darahnya pecah, kolagennya tampak ya, ini menjadikan permukaan dari endotel itu kasar. Nah itu nanti yang tempat melekatnya dari trombosit. Nah, itu merupakan faktor
intrinsik. Ya. Faktor ekstrinsik maksud saya. Ya. Nah, Iya. ini seperti juga sebetulnya praktikum kalian ada tentang bleeding time dan clotting time, ya. Waktu perdarahan dan waktu pembekuan, ya. Jadi kalau untuk praktikum clotting time itu kita memakai tiga tabung reaksi, ya. Nah, itu darah setelah kita hisap dari pembuluh darah, kita masukkan ke 3 tabung reaksi, kemudian kita miringkan. Nah, dinding dari tabung reaksi ini kan tidak halus, tidak mulus seperti endotel pembuluh darah. Nah, itu kan kasar. Nah, dengan memiringkan ini kita memberi kesempatan pada trombosit untuk melekat pada dinding tabung. Ya. Dengan begitu darah akan cepat membeku. Nah, itu sampai kita lakukan setelah 3 tabung reaksi ini darahnya membeku, ya kalau nggak dimiringkan tidak membeku. Nah, ini setelah tabung pertama membeku keseluruhan, ganti tabung kedua yang kita miringkan. Nah, sampai membeku baru pindah tabung ketiga yang dimiringkan. Nah, ini maka kita akan mendapatkan waktu yang dibagi 3. Nah, itu kita akan mendapatkan clotting time atau waktu pembekuan. Nah, ini untuk memeriksa fungsi dari trombosit, ya, fungsi dari trombosit. Apakah dia mampu melekat pada dinding tabung reaksi atau melikat pada pembuluh darah yang luka tadi atau tidak. Nah, itu kita sebut dengan clotting time. Itu ada pemeriksaannya tersendiri. Sedang bleeding time itu kita melihat dari fungsi dari pembuluh darahnya, ya. Jadi melihat ini kita melukai cuping telinga, kemudian kita sentuhkan pada kertas saring sampai berapa tetes yang setiap 30 detik kita tempelkan pada tempat yang kita lukai tadi, kemudian sampai berapa lama ini darah itu berhenti. Itu kita akan mendapatkan bleeding time atau waktu perdarahan. Yaitu beberapa pemeriksaan yang lain selain PT, APTT atau waktu trombin tadi, ya, waktu trombin dan penghitungan platelet. Tapi mungkin kita akan memberikan secara tutorial untuk yang offline, untuk hemostasis tidak kita berikan untuk semester ini. Iya. Oke, dokter. Berarti untuk pembentukan trombin atau dalam koagulasi ini nanti itu
hanya salah satunya aja atau kedua-duanya dokter, yang intrinsik dan ekstrinsik berjalan bersama? Kan untuk Atau hanya salah trombin satunya? ini sudah masuk ke faktor bersama. Apa tuh bersama? Ya, jadi setelah faktor 10 diaktifkan, kemudian akan mengaktifkan faktor 10 diaktifkan, akan mengaktifkan bersama faktor 5 dan ion kalsium juga platelet faktor 3 akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini juga mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin sehingga membentuk sumbat yang stabil. Salah satu jalur berarti tidak bisa ya dokter. Kalau misalnya intrinsik saja yang bekerja, lalu nanti tiba di yang bersama, tidak bisa ya dokter? Nggak bisa. Ini semuanya sinergi ya, untuk membentuk satu sumbat yang stabil. Oke dokter, terima kasih dokter. Ya, ya karena kalau salah satu tadi mengalami mengalami gangguan, akhirnya nanti nggak bisa terbentuk sumbat yang stabil. Nah, akhirnya perdarahan masih terus terjadi. Ya. Baik, ada lagi? Al-Mujadidi posisi di mana sekarang? Di Banyuwangi dokter. Oh, di Banyuwangi juga. Asli sana ya? Bukan dokter, aslinya Sumatera Barat. Aslinya Sumatera? Ya, Sumatera Barat, Minangkabau. Oh, baik-baik. Sudah ini ya, Vaksin. sudah proposal. Belum dokter, saya itu bermasalah di beberapa nilai mata kuliah, jadi belum memungkinkan untuk lulus di semester 8 karena di semester 9 itu rencananya ada beberapa mata kuliah semester ganjil yang ingin diulang dokter. Tapi sebetulnya bukan berarti kamu nggak bisa proposal ya. Nggak apa-apa, sambil jalan maju proposal, kemudian di semester 8 mungkin nanti bisa sama penelitian, dan akhir semester 9 nanti insya Allah bisa lulus ya. Ini juga dokter, kan penelitian saya kan ada melibatkan patologi klinik juga ya. Terus Ya. ini saya kan juga kedokteran dasar veteriner seperti itu. Ya. Itu saya sudah sampaikan ke dokter Pugu rencana judul dan juga ke dokter Faisal selaku pembimbing serta untuk judul ini. Cuman di sini memang saya mencoba untuk mencari funding terlebih dahulu dokter. Untuk proposal saya masih mencoba parafrase di latar belakang bab 1. Belum terlalu dalam dokter. Ya. Cuman di sini tuh saya masih cari-cari referensi lembaga apa saja yang bisa menyediakan funding untuk penelitian. Waktu itu pernah saya temukan beberapa, cuman timelinenya beda-beda. Dan itu mereka funding itu tergantung bidang, apakah bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang peternakan, seperti itu. Kemarin saya share tentang ada bantuan MBKM ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini untuk yang S1 itu asal mencantumkan terima kasih ke Direktorat Pendidikan Tinggi ya, Direktorat Dikti, itu sudah dapat funding 5 juta. Iya, itu
Sebentar, bisa nggak ya saya share? Ini bisa dimanfaatkan ini ya, mudah-mudahan. Iya, dokter. Soalnya kalau saya ikut penelitian dosen, topiknya kan beda-beda, dokter. Dosen kan juga tergantung apa yang diketahui sama dosen juga. Nah, kebetulan saya itu beberapa kali mengikuti perkembangan semacam komoditas di Indonesia, dan saya memang sengaja ambil VCO nih, dokter, kelapa. Dan saya juga mengkombinasikan dengan kasus yang sering kali terjadi, dan saya kan ikut One Health juga, dokter, ada comparative medicine. Barangkali dengan penelitian ini bisa diaplikasikan ke manusia juga, seperti itu. Sehingga saya ambil yang tentang kelapanya dan juga kasus yang berat ini. Penyakit Apa VCO tah? ya, penyakit metabolik hyperglikemia. Oh, iya. Ini ada talenta inovasi ininya. Bentar. Mudah-mudahan bisa saya share. Nah, ini tentang talenta inovasi. Ini bantuan untuk mahasiswa ya. Ini mudah sekali ya untuk skripsi. Tapi ini ya nggak apa-apa, ini kan tahun ini. Mungkin kamu tahun depan sudah siap. Ini bisa dapat dana sebesar 5 juta. Syaratnya hanya berita acara ujian, kemudian skripsimu yang sudah jadi, sama ada ucapan terima kasih ke Dirjen Dikti, Kemendikbudristek. Hanya itu, ini bisa dapat 5 juta. Nah, ini kan menarik. Kemudian kalau kamu punya produk, ya katanya kamu tadi akan menghasilkan produk, ya ini bisa dapat 20 juta. Kamu mau bisa ngurus haki, punya sertifikat haki, merek dagang, ini atau bukti pendaftaran untuk patennya, ini bisa dapat 20 juta. Oh, ini untuk S1 loh ya, program sarjana. Kemudian kalau misalkan produkmu mau kamu pasarkan, kamu punya bisnis plan, bisa dapat 10 juta. Nah, ini kamu menghasilkan produk inovasi yang siap diterapkan masyarakat, punya haki ya, ada produknya, ada bukti pendaftaran paten, sertifikat hak cipta, merek dagang, bisa dapat 20 juta. Ini artikel dipublikasi di Sinta 4. Karena penelitianmu kamu mestinya di penulis pertama ya. Itu dapat 3 juta lagi. Jadi ya, kamu dari skripsimu, dari naskah skripsimu kamu bisa dapat 5 juta, kemudian kamu publikasikan, kamu dapat lagi 3 juta. Nah, ini kan enak. Kalau jurnalnya internasional ya, ada indeks Scopus, dapat 7,5 juta lagi. Ini banyak ini. Ini klaimnya sekali submit hanya untuk klaim satu besaran pendanaannya saja, atau boleh 2 atau 3 besaran pendanaan yang akan diterima, dokter? Ya dicoba aja, karena ini pendanaan baru ini.
Ini masuk pembelajaran MBKM ini baru tahun ini ada seperti ini. Kamu jadi presenter di seminar internasional. Nah, sebentar lagi kan FKH juga akan mengadakan seminar internasional. Kamu masukkan artikel di seminar internasional, baik sebagai pembicara, oral ataupun sebagai pakai poster. Nah, ini ada sertifikatnya. Bukti korespondensi dengan panitia bisa dapat 6 juta. Oh, kan ini menarik sekali ini. Iya dokter. Sekarang Nah, itu iya. sekarang itu pikiran saya itu masih mengalami distraksi dokter dengan beberapa hal pekerjaan juga gitu ya dokter. Oh, ya. Kuliah Sekarang daring. fokus aja, fokus di kuliahmu selesaikan. Nah, nanti kamu tidak bisa fokus juga ke pekerjaan. Kalau sekarang pikiranmu bercabang, nanti bisa-bisa nggak dapat dua-duanya nanti. Iya dokter. Ini kreativitas independen. Kalau ini bisa dengan pengabdian masyarakat ini. Studi proyek kreativitas untuk memecahkan masalah di masyarakat. Nah, ini dengan kegiatan pengabdian masyarakat, ini bisa individu, bisa grup ya. Nanti ada laporan kegiatannya, terus ada surat dari KPS ya. KPS-nya kan Dr. Tohawi ya. Ini bisa dikirimkan dapat dana 10 juta. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya oleh mahasiswa di Banyuwangi juga. Selain talenta ini dokter untuk pendanaan penelitian atau riset, ada referensi lainkah dokter barangkali dari perusahaan tertentu yang ingin mendanai mahasiswa untuk skripsi atau apa seperti itu dokter? Apa pernah dokter informasi seperti itu dokter? Kamu VCO-nya pakai apa? Kamu bikin sendiri? Jadi VCO ini memang sebelumnya keluarga yang produksi. Nah, sudah dipasarkan dan VCO ini udah diproduksi sejak tahun 2007 gitu ya dokter. Dan di sini itu sudah dilakukan uji laboratorium juga ke KAN dan lain-lain. Bahkan dilakukan uji ke LIPI juga untuk beberapa senyawanya, kandungannya. Dan itu ada yang memang sudah memasuki kadar standar SNI. Dan hanya saja. Nah, itu tadi yang apa namanya bisa kamu ajukan, nanti kamu bisa mengajukan sebagai haki kan itu. Nah itu bisa dapat pendanaan yang 20 juta tadi itu. Haki atas nama saya dokter. Kemudian ada lagi PKMP. Ajukan melalui PKMP itu. Nanti ya nggak apa-apa, itu kan kamu misalkan sebagai ketuanya mengajak adik kelasmu, kemudian ada beberapa teman angkatanmu. Nah, nanti dari penelitian itu parameternya bisa dibagi-bagi. Kalau misalkan kamu ngambil kadar kolesterolnya, adik kelasmu ingin melihat apakah VCO itu punya efek untuk meningkatkan imun, bisa ambil gambaran darahnya, jumlah leukosit atau apa. Nah, temanmu yang lain juga bisa melihat nanti itu berpengaruh terhadap apakah beracun apa enggak. Dilihat dari fungsi livernya, bisa ambil SGPT atau SGOT dan beberapa parameter lain yang tidak ikut dilaporkan. Kamu bisa ambil itu yang PKM itu juga. Iya dokter. Banyak sebetulnya. VCO itu memang ini ya dokter, multipurpose, dan saya lihat juga beberapa penelitian kedokteran umum
yang mereka Iya. itu juga menggunakan hewan coba, dokter, untuk penyakit-penyakit seperti itu. Jadi misal kedokteran umum S1 gitu, mereka kedokteran, mereka meneliti tentang sel kanker dan lain-lain menggunakan VCO. Nah, mereka pun juga menggunakan hewan coba. Nah, apa bedanya dengan dokter hewan yang memang dia meneliti tentang hewan dengan menggunakan hewan coba, dan itu dia juga menggunakan kasus penyakit yang sama, kan patologi sifatnya juga umum ya dokter pembahasannya gitu. Spesifik, belum terlalu spesifik, tergantung subjeknya nanti atau objeknya nanti seperti itu. Ya, mungkin di latar belakang nanti juga kamu jelaskan, bisa jadi VCO ini nggak cuma digunakan untuk manusia, tapi juga bisa untuk hewan. Karena kan banyak hewan-hewan kesayangan itu yang bisa kena kanker, bisa obesitas, bisa kena penyakit-penyakit degeneratif, dan itu bisa dengan memanfaatkan VCO. Nah, Iya dokter. gitu. Scabies juga ini dokter. Orang-orang juga mulai menggunakan VCO untuk anti jamur, anti kutu. Mereka gunakan VCO Lah kemudian iya, dalam itu 2 minggu banyak. 3 minggu perubahan Kamu gitu. bisa ngajak teman-temanmu satu angkatan, banyak untuk memanfaatkan VCO-mu itu. Nah, nanti VCO-mu itu nanti bisa bisa diajukan untuk mendapatkan haki juga, mendapatkan hak cipta atau merek dagang, ya karena itu untuk melindungi bisnis keluargamu juga nantinya, supaya jangan diklaim oleh orang lain atau dari ya. Kalau bikin haki itu sebenarnya apa ya dokter? Saya pun juga belum terlalu memahami haki. Rencana mau ikut beberapa seminar dari Kemenkumham seperti itu. Karena dari orang tua sendiri, ketika saya pernah menyampaikan kenapa ayah nggak mempatenkan hak kekayaan intelektual ayah ini gitu kan. Ayah bilang ketika ini sudah masuk ke haki, orang lain jadi tahu, kita publikasi, akan semakin banyak peniruan dan inovasi dari orang lain sehingga kita pun bisa tertinggal lebih cepat. Sedangkan ini kita juga masih merangkak seperti itu. Jadi itu juga pertimbangan kenapa ini orang tua pun nggak mau memasukkan ke haki. Jadi istilahnya kita menjualkan produk, tidak memberitahukan secara rinci hasil dari laboratorium, tapi kita bisa berani bilang, oh ini hasil laboratorium, kita udah SNI. Tapi untuk haki sendiri kita nggak berani publikasi, nggak ingin mempublikasikan karena masih banyak kerahasiaan-kerahasiaan, istilahnya rahasia perusahaan itu harus benar-benar dijaga seperti itu dokter. Loh, kan nggak dipublikasi kalau hakim malahan. Ini justru untuk melindungi soalnya banyak ya yang asli Indonesia kemudian akhirnya diklaim oleh negara lain sebagai produk mereka. Nah, ya ini untuk melindungi seperti itu. Nanti saya rasa kerahasiaannya juga akan dijamin oleh Menteri Hukum dan HAM ya. Iya, dan juga di Indonesia itu gimana ya dokter, pola pikirnya juga berbeda dengan luar negeri, sehingga saya pun pernah coba funding ke luar negeri itu, mereka lebih open minded dan langsung kayak enthusiastic gitu dokter. Jadi contoh kayak waktu itu saya kan bikin business plan gitu, business plan tentang home service pet animal seperti itu dokter. Ketika saya coba di PKM kewirausahaan itu dosen pun juga nggak setuju, kok kamu gini-gini nggak setuju bla bla bla. Akhirnya pembimbingan pun tidak berjalan dengan baik. Tapi ketika saya mencoba bikin business plan yang mana saya waktu itu individu tahun 2020 yang mengadakan itu internasional oleh IVSA Pakistan. Nah, itu saya coba daftarkan dari berbagai negara yang ikut juga sama berbagai universitas juga. Di Indonesia itu yang ikut Universitas Erlangga, IPB sama UGM. Nah, alhamdulillahnya saya dapat juara satunya IVSA dan business plan. Nah, sekarang itu karena saya ada pengakuan secara sah internasional legitimasinya, oh saya pernah dapat juara ini, akhirnya itu mendorong saya untuk melanjutkan usaha ini, sehingga di sini saya masih menjalankan usaha itu dokter, yang itu jadi pekerjaan saya sekarang itu dengan beberapa teman-teman saya. Iya. Jadi mengedepankan home service begitu. Ya. Selamat untuk Al-Mujadidi ya. Semoga akan lebih berkembang ke depannya. Untuk bisnisnya juga untuk studinya ya. Semoga bisa
Nah, itu kan ya beriringan ya antara bisnismu juga bisnismu atau pekerjaanmu dengan studimu ya. Iya, Semoga bisa lancar dua-duanya ya. Insya Allah dokter. Baik, saya rasa cukup ya untuk kuliah kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat kelak di kehidupan kita di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.